Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyah. Seperti biasa, mari kita menghadirkan niat dalam hati kita, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali untuk melanjutkan materi nikah dan kita telah sampai kepada kajian mengenai walimatul urus, walimatu al-urus. Jadi kalau bahasa Arabnya seperti itu, walimatul urus, menggunakan ain, kemudian sin, kemudian ain, ro, kemudian sin. Seperti saya tulis berikut. Jadi kayak gini tulisannya biar semua tahu ya. Karena saya banyak sekali mendapatkan orang itu salah tulis. Nah, jadi al-urs bukan shin ya, tapi menggunakan sin. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang tahu dan mungkin banyak yang tidak memperhatikan dan tidak ada yang mengingatkan. Apakah yang dimaksud dengan walimatul urus ini? Jamuan adalah jamuan pernikahan. Jadi suguhan atau jamuan atau makanan yang dihidangkan untuk pesta pernikahan. Ini namanya walimatul urus, jamuan pernikahan. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Dan kesunahan ini terlaksana bisa dengan jamuan daging, baik bagi orang yang mampu ataupun yang tidak mampu. Seperti jadi, yang mampu, monggo silakan daging. Yang tidak mampu, kalau emang ya tidak bisa daging, bisa yang lainnya. Kapan walimatul urus ini? Boleh dimulai pada saat akad nikah. Jadi setelah usai akad nikah, sudah bisa kita mengadakan walimatul urus. Ya, jadi tidak harus sewa tenda, atau terop, atau segala pernak-perniknya, apalagi sewa WO. Tidak harus seperti itu ya. Seandainya misalnya setelah akad, kemudian ada jamuan ringan, kue-kue, itu juga sudah termasuk. Karena itu juga jamuan pernikahan. Sesuatu yang dihidangkan, makanan yang dihidangkan. Dan waktunya tadi setelah akad, usai akad. Dan utamanya adalah setelah suami istri melakukan hubungan badan. Jadi setelah malam pertama, setelahnya baru mengadakan walimatul urus. Sunnahnya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia biasanya akad, kemudian langsung resepsi dan seterusnya. Nah, ini biasanya ya setelah akad nggak langsung kan melakukan malam pertama karena sudah capek dengan tamu dan persiapan dan seterusnya. Baru setelahnya honeymoon bulan madu seperti itu. Baik. Jadi itu waktu walimatul urus, hukumnya boleh dimulai setelah akad nikah dan utamanya adalah setelah suami istri melakukan hubungan badan. Memenuhi undangan walimatul urus adalah wajib kecuali jika ada uzur. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana kalau seandainya ada undangan. Ada undangan. Maka di sini hukum mendatangi atau memenuhi undangan tersebut adalah wajib. Kecuali jika ada uzur. Uzur itu seperti apa ya? Kayak gini, misalnya ada kemungkaran. Jadi misalnya orang yang ngundang itu ada kemungkaran di situ. Bisa penggunaan alat musik atau disuguhkan khamar atau makanan-makanan yang diharamkan jelas, hanya babi umpamanya. Atau ada perjudian misalnya. Di beberapa tempat itu bahkan di desa saya itu kalau malam maksudnya biasanya orang kan biasanya 2 hari kan. Nah, itu malam harinya itu ada undangan untuk kaum bapak-bapak. Nah, setelahnya itu dilanjutkan dengan judi gitu loh. Nah, ini kadang konfirmasi kepada pihak sahibul hajat atau kadang enggak konfirmasi. Tapi kadang ya karena sahibul hajat enggak enak gitu kan, rame, dibiarin aja. Di judi ya receh sih sebenarnya, enggak sampai banyak gitu, tapi ya tetap saja itu perbuatan maksiat. Jadi itu kalau ada kemungkaran seperti itu tidak terhenti dan tetap terjadi,
ya, dengan kedatangannya maka ini merupakan uzur. Ya sudah, toh dia datang juga kemungkaran tetap terjadi. Namun jika seandainya dengan kehadirannya kemungkaran menjadi terhenti, maka di sini hukumnya wajib. Satu, memenuhi undangan, yang kedua adalah hukumnya haram. Memenuhi undangan, yang kedua adalah karena menghilangkan kemungkaran tersebut. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau seandainya waktunya ini bertepatan dengan yang diundang ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Dilihat, kalau memang pas diundang, puasanya puasa sunnah, dan seandainya melanjutkan puasa, jadi kan datang ternyata nggak makan. Kenapa nggak makan? Puasa misalnya. Ini menjadikan haraj, memberatkan pihak yang mengundang. Yang mengundang ini jadi serba salah dan nggak karu-karuan. Maka di sini diutamakan berbuka puasa, membatalkan puasa. Karena memang hukumnya sunnah. Tapi kalau wajib ya nggak bisa. Kalau wajib harus dilanjutkan. Seperti itu. Nah, dengan ini kita sudah menyelesaikan hal-hal terkait saat nikah. Kita akan masuk babak baru yaitu pasca nikah. Pasca nikah. Sebentar, mohon waktunya sebentar. Ya. Jadi sekarang kita akan membahas hak dan kewajiban suami istri. Ya. Hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama adalah hak suami. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha wa a'dhamun nasi haqqan 'alal rajuli ummuhu." Rawahul Hakim wa ghairuhu. Jadi a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha. Jadi manusia yang paling agung haknya atas seorang perempuan siapa? Adalah suaminya. Wa a'dhamun nasi haqqan 'ala rajuli ummuhu. Adapun manusia yang paling agung haknya bagi seorang laki-laki adalah istrinya, adalah ibunya, ya, adalah ibunya. Bagaimana kalau seandainya belum, kalau ibu semua punya ya, tapi kalau suami kan tidak mesti orang punya. Bagaimana kalau seandainya seorang perempuan dia tidak bersuami, siapakah orang yang paling agung haknya? Jawabannya adalah ibunya. Jawabannya adalah ibunya. Jadi secara umum di sini Rasul menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia yang paling agung haknya atas seorang perempuan adalah suaminya, sedangkan atas seorang laki-laki adalah ibunya. Bagaimanakah kalau ada yang nanya, bagaimanakah dengan perempuan yang tidak bersuami, siapakah manusia yang paling agung haknya atasnya? Jawabannya adalah ibunya. Jawabannya adalah ibu. Baik. Jadi jelas sekali bahwasanya hadis ini menerangkan kepada kita betapa besar hak seorang suami atas istrinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Jadi bukan sesuatu yang remeh ya. Bagi perempuan keluar rumah suami ya. Jadi kalau misalnya rumahnya rumah suami atau rumah yang disewa oleh suami, maka tidak boleh perempuan ini keluar rumah tanpa izin dari sang suami dan tanpa ada keadaan darurat. Jadi harus ada izin dari seorang suami. Atau seandainya dalam keadaan darurat. Nah ini gimana lagi? Darurat ya. Kemudian mempersilahkan masuk termasuk yang diharamkan oleh Allah atas seorang perempuan adalah mempersilahkan masuk ke rumah suaminya. Mempersilahkan siapa? Mempersilahkan orang yang tidak disukai oleh suaminya. Tanpa izin dari suaminya. Sekalipun orang itu adalah kerabat dekatnya, tidak boleh. Harus dapat izin dari suami. Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
wala ta'zan fi baitihi illa biidznih. Rawahul Bukhari. Wala ta'zan fi baitihi illa biidznih. Jadi seorang istri itu tidak boleh memberikan izin, tidak seharusnya mengasih izin untuk masuk ke rumah suaminya, ngasih izin siapapun orang lain walaupun kerabatnya sendiri, ya, kecuali setelah mendapatkan izin dari si suami. Itu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seorang istri menolak memenuhi hak suami untuk bersenang-senang. Dan yang menjadikan suami bergairah seperti berhias. Jadi kalau suaminya minta istrinya bersolek, ya dikerjakan. Istrinya berdandan dikerjakan. Jadi kan sekarang kan kebalik ya. Istri kalau perempuan kalau mau keluar baru dandan, menor gitu kan. Tapi kalau di rumah malah nggak dandan. Nah ini kebalikannya. Dandannya untuk siapa? Dandannya seorang perempuan itu adalah untuk suami, bukan untuk orang lain. Jadi jangan bangga para suami kalau istrinya itu ya memamerkan istri lah. Istri bukan untuk konsumsi publik. Istri ini untuk Anda sendiri, bukan untuk dikonsumsi oleh publik. Seterusnya. Sebagian orang kan bangga kalau istrinya ya, berdandan gitu. Jadi tidak boleh seorang istri itu menolak untuk memenuhi hak suami untuk bersenang-senang. Dalam hal ini maksudnya adalah berhubungan badan. Kecuali ada uzur syar'i, alasan yang dibenarkan syariat. Yang pertama adalah istri, contoh uzur syar'i. Yang pertama adalah istri dalam keadaan sakit, dalam kondisi sakit sehingga tidak mampu memenuhi permintaan suami. Ya, suami juga harus pengertian. Walaupun dia punya hak dalam masalah berhubungan badan dan istri juga tidak boleh menolak dalam kondisi pada umumnya dalam kondisi sehat, maka tetap diperhatikan apakah istri ini sedang mood atau tidak. Istri sedang capek atau tidak, istri sedang sakit atau tidak. Seperti itu. Jadi kondisi sakit ini merupakan uzur. Boleh pada saat seperti ini seorang istri menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Yang kedua adalah istri dalam kondisi haid. Haid ini adalah darah yang keluar secara rutin dari rahim seorang perempuan, ya, bukan karena sakit, juga bukan dikarenakan melahirkan. Itu namanya haid. Atau nifas, Masya Allah, istrinya baru melahirkan, darahnya masih keluar secara rutin gitu kan, setiap harinya sampai berapa hari. Darah bukan penyakit tapi darah yang keluar akibat melahirkan. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini suami tidak boleh meminta si istri untuk melakukan hubungan badan. Atau tidak boleh juga kalau ingin lebih hati-hati, tidak boleh juga seorang suami itu minta istri bersenang-senang, ya, minta istri bersenang-senang permulaan jima, ya, pemanasan jima di bagian antara pusar dan lutut dengan kondisi tanpa kain penghalang. Kenapa? Takut kelewatan, takut keterusan, takut kebablasan. Kemudian yang ketiga termasuk uzur adalah istri dalam kondisi waktu yang sempit untuk melaksanakan sholat wajib. Jika memang dia harus memenuhi permintaan suami. Jadi misalnya bangunnya sudah mepet gitu kan, hanya cukup wudhu sama sholat. Nah suaminya minta. Nah ini kan timingnya nggak pas ini. Jadi suami juga harus pengertian. Seperti itu. Hadisnya yang menunjukkan yang telah kita sebutkan, seorang istri tidak boleh menolak adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Idza batatil mar'atu muhajiratan firasya zawjiha la'anathal malaikatu hatta tarji'. Idza batatil mar'ah muhajiratan firasya zawjiha la'anathal malaikatu hatta tarji'. Jika seseorang perempuan meninggalkan ranjang suaminya, ya, maka akan dilaknat oleh para malaikat. Para malaikat akan mengutuk perempuan tersebut, mendoakan supaya dijauhkan dari rahmat sampai ia kembali, sampai ia mau melayani suaminya. Kemudian di sini penting juga, ya. Jadi dari sini kita tahu pentingnya belajar. Perempuan ini seandainya dia punya kebiasaan atau tidak kebiasaan tapi dia ingin misalnya melaksanakan puasa sunnah, maka di sini ketika Anda berpuasa harus konfirmasi, minta izin terlebih dahulu pada suaminya. Ya, besok mama mau puasa misalnya. Seperti itu. Kenapa? Karena boleh jadi kebutuhan suaminya ini mendadak di waktu siang. Jadi ini harus diperhatikan. Dan ini nggak harus malam ya. Jadi
istri ini harus siap. Kalau seandainya suami di waktu siang minta jatah dalam tanda kutip dan tidak ada uzur, ya tidak boleh ditolak. Makanya kalau puasa harus konfirmasi dulu. Kalau puasa sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidni. Jadi tidak halal bagi seorang perempuan berpuasa sedangkan suaminya di situ, bukan suami jauh LDR gitu. Kalau LDR ya tidak harus konfirmasi ke suami kan. Suami tidak bisa kan LDR. Jadi di sini dalam kondisi suaminya itu bukan sedang bepergian tapi sedang di situ sama dia, sama si istri. Maka di sini tidak boleh berpuasa, tidak halal baginya berpuasa kecuali harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Dan suami juga ya pengertian lah, kan masih ada waktu semalam kan. Kalau seandainya istrinya pengen puasa ya dipersilahkan, jangan dipersulit. Nah, jadi memang secara umum ya istri itu harus taat kepada suami. Tapi taat yang bagaimana ini? Taat dalam sesuatu yang merupakan hak suami. Tadi itu yang kita sebutkan itu. Bukan secara mutlak. Bukan semua perintah suami kemudian lantas harus dipenuhi oleh istri. Tidak seperti itu. Jadi secara umum seperti itu. Nah, kalau pengen dipertegas lagi, diperjelas lagi, seorang istri ini boleh mentaati suaminya bukan dalam urusan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, istri tidak boleh mentaati suaminya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, la ma'siyata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang mana itu merupakan kemaksiatan kepada Sang Pencipta yang menciptakan Al-Khaliq. Jadi kalau seandainya suaminya minta diambilkan khamar, dimasakkan masakan yang haram misalnya, nggak boleh dipenuhi. Atau misalnya suaminya nyeleneh minta berhubungan badan melalui dubur misalnya, nggak boleh, karena itu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah, atau minta berhubungan badan dalam kondisi haid atau nifas juga tidak boleh, termasuk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hati-hati, dan nasihat saya untuk para suami hendaknya lebih memperhatikan kondisi istri. Karena itulah yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi kalau manusia yang baik, manusia idaman, versinya Rasulullah itu adalah seorang laki-laki yang pandai berbuat baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Saya miring. Itu khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik, yang paling pandai berbuat baik kepada keluarganya. Dan saya, kata Rasulullah, adalah manusia yang paling pandai dalam berbuat baik kepada keluarganya. Rasulullah itu ya diceritakan dalam hadis bahwasanya beliau ini juga mengerjakan pekerjaan rumah. Bukan aib seorang laki-laki seandainya nyapu rumah, nyuci piring, nyuci baju. Dan perlu kita ketahui ya bahwasanya hal-hal semacam itu bukan kewajiban seorang istri. Jadi perlu kita ketahui, mencuci piring, cuci piring, masak, nyuci baju itu bukan kewajiban istri, bukan kewajiban istri. Jadi kalau seandainya suami pulang misalnya kok makanan belum siap, ya jangan marah-marah karena bukan kewajiban seorang istri. Syukur-syukur istrinya nggak protes kan karena pulang-pulang nggak dibawakan makan. Karena yang kewajiban memberi makan adalah si suami dalam kondisi matang, bukan dalam kondisi mentah. Seperti itu. Tapi ya perempuan juga harus cerdas mendapatkan wawasan seperti ini. Kalau memang sudah punya kebiasaan baik, ya tinggal menata niatnya, mencari doa Allah dengan berbakti kepada seorang suami. Jangan setelah kajian ini kemudian nggak masak, nggak seterusnya. Justru Anda beruntung karena di Indonesia kulturnya seperti itu, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berbakti kepada seorang suami. Seperti itu.
Dan ini penting ya, ada catatan penting, ini penutup closing kita untuk materi kali ini. Tidak benar apa yang tersebar di sebagian kalangan bahwa jatuh talak atas seorang perempuan jika suaminya menyetubuhinya melalui dubur. Tidak benar. Haram bukan dinamakan liwat secara istilah syar'i, tapi hukumnya adalah haram dan tidak terjatuh talak. Ya, tidak tertalak. Ini mudah-mudahan bermanfaat materi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan. Ini karena saya agak tergesa-gesa, mungkin pertanyaan jangan banyak-banyak, simpan dulu, mungkin maksimal 3 atau 5 lah. Silahkan. Kalau dalam waktu 4 menit ke depan tidak ada yang nanya, sudah kita tutup aja. Banyak yang ngantri soalnya ini. Sepertinya tidak ada. Tidak apa ini. Baik. 1 menit lagi. Tolong diingat-ingat Mas Sultan, nyampe mana sekarang ya, biar besok bisa mengingatkan saya kalau sekiranya saya lupa. Jadi ini penting ya, harapan saya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ngaji itu ya bukan hanya mendengarkan saja gitu. Dibaca lagi, didengarkan lagi rekamannya. Ilmu yang sudah Anda terima ini jangan terhenti pada diri Anda, sampaikan kepada orang lain. Sampaikan kepada orang lain. Nah, makanya dan ini menuntut murojaah yang banyak, dibaca, diulang-ulang, terusnya. Gitu. Kasih tahu misalnya yang benar itu walimatul urus, pakai sin, bukan walimatul urus, bukan. Misal ini contoh, ini ilmu. Oh, manfaat ikut ngaji kajian bersanad pilihan, kemudian tahu yang banyak orang salah, ternyata yang benar kayak gini misalnya. Sampaikan itu, jangan berhenti pada diri Anda. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.